akan mempresentasikan analisis output Winstep apa namanya soal tes kognitif saya. Di sini ada langsung untuk sumarinya. Saya baca di bawah aja. Nah, di sini rata-rata subjek siswa sebanding dengan kesulitan tes soal dilihat dari measurement dengan nilai 1,91. Bisa dilihat di sini 1,91. Ini apabila dia nilainya negatif, kemampuan siswa lebih rendah dari tingkat kesulitan. Akan tetapi di sini nilainya tidak negatif. Kemudian untuk person reliability-nya menunjukkan cukup baik dengan nilai 0,65 dan item reliability-nya menunjukkan baik juga 0,86. Nah, di sini 0,86 dan juga 0,65. Kemudian untuk separation dari soal menunjukkan keluasan nilai 2,52 yang artinya soal cukup baik bagi siswa. 2,52 itu yang nah ini 2,52. Kemudian untuk separation dari siswa menunjukkan keluasan yang bernilai 1,35 yang artinya tidak semua siswa mampu mengerjakan item soal. Itu untuk yang atasnya, yang ini. Untuk separation 1,35. Seperti itu. Kemudian untuk measure ordernya, item statistiknya di sini menunjukkan tingkat kesulitan item soal yang sudah diurutkan oleh Winstep dari yang paling sulit berada di atas ke yang paling mudah dikerjakan berada di paling bawah. Nah, di sini terlihat bahwa yang paling atas yaitu item soal nomor 16 dan yang paling bawah itu item soal nomor 11. Yang merupakan berarti item soal nomor 16 ini merupakan soal yang paling sulit dan soal nomor 11 merupakan item soal yang paling mudah. Kemudian ini untuk misfit ordernya. Nah, di sini ada kriteria menurut Bone itu ada outfit MSQ-nya yang diterima 0,5 sampai 1,5, untuk ZSTD-nya negatif 2 sampai plus 2. Nah, untuk nomor 16, item soal nomor 16, di situ terlihat bahwa 2,80. 2,80 di mana melewati batas maksimum sehingga diartikan tidak valid, dan untuk nomor 13 2,01 melewati batas maksimum sehingga diartikan tidak valid, dan untuk ZSTD-nya untuk nomor 16 juga nilainya 4,7 melewati batas maksimum sehingga diartikan tidak valid, dan nomor 13 nilainya 3,0 melewati batas maksimum sehingga diartikan tidak valid juga. Untuk core-nya dia nomor 16 dan 13, untuk 16 masih valid karena masih di angka 0,31, tapi untuk yang nomor 13 tidak valid karena nilainya 0,18. Nah, dia di sini ya tidak mampu mendiskriminasikan. Seperti itu. Untuk hasilnya, kemudian untuk ini dari hasil tersebut harus ada 2 item yang valid. Apabila tidak memenuhi 2 item yang dimaksud, maka diartikan tidak valid sehingga item soal nomor 16 dan 13 tidak valid. Seperti itu.
Kemudian untuk misfit order yang item kategori, ini untuk melihat apa namanya siswa yang menjawab C, B, A, D itu berapa orang. Dan di sini persenannya. Nah, analisis item soal nomor 16, rata-rata siswa menjawab C ada 5 orang, 8%, kemudian mempunyai kemampuan 1,12, kemudian rata-rata siswa menjawab B ada 17 orang dengan 28%, mempunyai kemampuan 1,48, kemudian rata-rata siswa menjawab A ada 14 orang, 23%, kemudian mempunyai kemampuan 1,67, dan rata-rata siswa menjawab D ada 25 orang, 41%, mempunyai kemampuan 2,49. Berdasarkan angka tersebut, item soal nomor 16 paling sedikit persentase siswa dalam menjawab benar yang menandakan item soal nomor 16 ini paling sulit. Kemudian tingkat soal sulit kedua berada pada item soal nomor 13, di mana persentase siswa menjawab benar sebanyak 31 orang dengan persentase sebesar 51%. Nah, jadi dari soal 1 sampai 20 ini, siswa yang benar menjawab yang paling sedikit yaitu nomor 16, kemudian yang kedua yaitu nomor 13. Nah, ini berarti sesuai dengan analisis yang di atas tadi. Kemudian nah ini untuk mapnya. Untuk mapnya di sini menggambarkan orang, dan di sini item soalnya, di mana item soal yang berada di paling atas itu merupakan tingkat soal yang paling sulit. Nah, berarti ini juga sejalan dengan yang berada pada di atas tadi. Kemudian nah ini untuk perbandingan untuk kelas C dan kelas H. Karena saya mengambil kelas C dan H. Nah, di sini terlihat dari diagram tersebut dua garis mengikuti pola tren yang sama. Hal ini dapat diasumsikan bahwa antara siswa kelas C dan kelas H tidak ada bias dalam mengerjakan item soal yang diberikan. Jadi kelas C dan kelas H ini perbandingannya tidak terlalu mencolok, dia senada aja seperti itu. Selesai. Demikian presentasi dari saya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Tadi yang gugur berarti 2 butir soal. Soal total 20 ya. Iya. Soal total 20, gugur 2 butir, nomor 16 dan nomor 13 ya, betul. Ya. Kemudian kalau yang lain-lain itu data pendukung saja seperti daya pembeda atau separation, kemudian tingkat kesukaran itu. Nah, untuk tingkat kesukaran itu sebaiknya memang tersebar rata antara yang mudah, sedang, sukar. Sehingga kalau ini kan totalnya 20 kurang 2, 18. Tapi kalau Ibu mau persebarannya rata, persebaran rata itu bukan ini ya, bukan 5 mudah, 5 sedang, 5 sukar, bukan. Tapi lebih banyak di sedang. Jadi yang sukar misalnya 2, 3 lah. Yang sedang, yang sukar misalnya 3, yang mudah juga 3, banyakin di sedang, seperti itu. Atau kalau mau perhitungan ininya 27%. 27% atas, sukar, 27% mudah, kemudian sisanya itu yang sedang. Nah, kalau misalnya mau di seperti itu kan, saya mau 15 butir saja, maka silahkan dipilih lagi mana yang mau Ibu ini. 27% kali 15 itu sekitar berapa soal? 27, 4 butir soal lah ya.
4 butir soal atas, sukar, 4 butir soal yang mudah, nanti sisanya itu sedang, itu boleh seperti itu. Kalau misalnya saya mau ngepas 15 karena tanggung kalau 18 gitu misalnya. Silahkan saja nanti dipilih lagi soalnya. Kemudian apa lagi ya? Daya pembeda. Oh, kalau reliabilitas itu kalau sudah baik ya cukup lah, tidak apa-apa. Yang reliabilitas itu kan ada dua, ada item, ada person. Nah, kalau yang item tadi sudah baik, kesimpulannya sudah baik, itu sudah oke. Kalau yang person itu cukup, itu sangat sangat bisa dimaklumi bahwa ini data yang real, data bukan dibuat-buat. Kenapa? Karena person itu kan orang. Kondisi dia hari ini disuruh mengerjakan tes dengan kondisi dia besok mengerjakan tes mungkin beda gitu ya. Jadi tadi cukup saja reliabilitasnya. Tapi kalau itemnya sudah baik, itu sudah cukup, sudah bisa digunakan untuk berikutnya. Begitu Bu, siapa tadi? Bu Iva. Bu Ipah ya. Bu Ipah jadi boleh menggunakan 18 soal untuk uji berikutnya. Boleh juga Ibu menggunakan 15 soal. Misalnya saya mau 15 soal. Biasanya kita kan genap-genap gitu ya. Genap Ya, maksudnya eh, cocok-cocokin gitu. 10, 15, 20 gitu lah ya. Jarang ada soal yang 18 gitu kayak nanggung gitu. Mm-mm. Nah, boleh seperti itu, Bu. Ini ini sebaran apa ini? nah ini Bu untuk yang Person. apa namanya perbandingan kelas C sama Mm-mm. kelas A, apakah cukup seperti ini atau bagaimana ya Bu? Boleh saja seperti ini. Yang penting nanti Ibu jelaskan aja apa apa maksud dari grafik ini gitu. Kalau Iya. untuk sementara ini apa Mm-mm. namanya dia senada sih maksudnya Mm. kelas C sama H turun, kelas C Mm-mm. turun, kelas H juga turun. Ini kelas Mm-mm. C naik, kelas Mm-mm. H juga naik. Itu S ya, berarti butir soal ya. Iya. Berarti antara kelas C dengan kelas H itu sebenarnya dia normal dan homogen itu kesimpulannya kalau kita mau larikan ke statistik inferensial. Normal dan homogen karena hampir sama cara dia menjawab antara kelas C dengan kelas H. Ya. Oh ya Bu, saya Mm-mm. ingin bertanya untuk kan sekarang model soalnya kan ada yang apa namanya pilihan ganda multi, kemudian ada yang menjodohkan seperti itu. Mm-mm. Kemarin ujian sekolah itu kan ada seperti itu. Nah, nanti kalau Mm-mm. menganalisisnya itu apakah bisa menggunakan step seperti ini? Bisa. Jadi kalau yang menjodohkan itu kan berarti kesimpulannya benar dan salah saja kan? 0101. Nah, berarti yang kita input 0101. Tapi kalau four tier atau mulai dari two tier, kemudian three tier, kemudian four tier, itu harus kita masukkan angkanya. Jadi kan kalau biasanya kita klasifikasi jawaban benar, alasan salah yang seperti itu. Jawaban benar, alasan salah, yakin, maka nilainya sekian. Nah, jadi yang nilainya itu yang kita masukkan. Jadi kemungkinan angka yang kita insert itu adalah 4, 3, 2, 1. Kalau skor maksimumnya atau kunci jawabannya taruh aja 4 semua. Jadi bisa pakai yang seperti itu. Observasi juga bisa. Observasi itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita taruh kunci jawabannya itu 5 semua kalau positif semua. Atau bisa 5, bisa 1, tergantung dia positif atau negatif. Berarti nanti untuk memasukkan datanya itu sendiri-sendiri ya Bu atau Betul. bagaimana? Setiap jenis instrumen harus dipisah. Jadi antara pilihan ganda dengan esai, misalnya pilihan gandanya 25, esainya 5. Menganalisisnya harus dipisah. Pilihan ganda sendiri, esai sendiri. Tidak bisa digabung. Belum belum mewakili win step-nya untuk yang digabung. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi setiap jenis instrumen kita harus menginputnya beda. Kalau
pilihan ganda khusus, satu analisis pilihan ganda. Nanti esai, analisis esai. Menjodohkan berarti analisis menjodohkan. Jadi nilainya nanti tinggal ditambahkan saja dengan bobotnya berapa. Misalnya bobot pilihan ganda dikasih 60, bobot esai 40, boleh seperti itu. Untuk win step-nya harus pisah analisisnya, file analisisnya. Apakah ini sudah, Bu? Iya, Oke. sudah. Terima kasih Bu Iva, luar biasa. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bu Iva tadi ada kesimpulan di akhir bahwa butir yang valid adalah butir yang tidak valid adalah 16 dan 13 sehingga butir yang akan dipakai seperti itu ada, tidak? Tidak ada, cuma Ah, tadi ada apa? Cuma yang keterangan bawahnya kalau 16 dan 13 tidak valid itu aja sih, Bu. Oh, berarti ah, nanti saya tambah. disimpulkan bahwa butir yang akan dipakai adalah ini dan ini. Baik, Bapak Ibu yang lain juga sama. Saya sudah ada ngasih link untuk pengumpulan kah? Karena ini akan dihitung sebagai UTS. UTS. Belum, Bu. Nah, Belum, Bu, Ibu belum. kirim nanti linknya ya. Ya, ya. Meskipun yang tidak presentasi tetap harus mengirim juga karena ini adalah nilai UTS. Baik, berikutnya siapa lagi? Ulun, Bu. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya. Izin saya mencoba menampilkan mini step yang saya coba buat. Izin share screen dulu ya. Apakah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu Lupa. Belum. Sebentar. Nih, terlihat ya? Mantap. Ya, Ya. Terima kasih. Ini hasil interpretasi dari mini step yang saya kerjakan. Pertama itu item measure ya. Di sini item measure-nya itu untuk mengukur tingkat kesulitan soal. Ini saya cari referensi lewat YouTube. Terus dari data measure yang diurutkan, ini soal dari tingkat kesulitan tinggi, tinggi ke tingkat kesulitan rendah. Ini terlihat di sini bahwa yang sulit itu adalah soal nomor 7, 8, 9, 10, 3, 2, 5, 6, 4, dan 1. Nah, saya menemukan data itu nilai rata logiknya 1,3 dan standar deviasinya 3,6. Ini untuk item measure. Terus lanjut ke pengukuran reliable. Pengukuran reliable ini datanya yang saya dapatkan seperti ini. Terus di sini ada persyarat kan di mana persen reliability itu minimal 0,7 dan maksimalnya 0,90. Nah, kita lihat dari data ini nilai reliability persennya itu 0,35 dan 0,95. 0,95 di sini. Berarti dia di luar jangkauan prasyarat persen reliability ini. Maka data ini bisa disebutkan tidak reliable. Kemudian masuk ke pengukuran validitas. Seperti yang tadi dipaparkan Bu Ipah, validitas ini juga ada persyaratannya di mana nilai MSQ itu di antara 0,5 sampai dengan 1,5, terus ZSTD ini antara -2 sampai dengan +2, terus skor MSQ antara 0,4 dan dengan 1. Nah, dari ketiga ini harus hanya boleh satu item yang tidak valid untuk bisa menyatakan bahwa soal tersebut adalah valid. Kemudian kita lihat ini hasil dari perhitungan mini step-nya. Seperti ini ya yang di layar Bapak Ibu semua. Nah, dari data ini satu persatu kita akan melihat nilai MSQ-nya, output MSQ, terus output ZSTD, dan measure core-nya. Nah, di sini kan diurutkan juga nih dari soal nomor 9 sampai dengan soal nomor 1. Saya memakai 10 soal. Nah, terlihat di sini soal nomor 9 data MSQ-nya bernilai 6,79. Terus
ZSTD-nya 2,38 dan core-nya 0,17. Dari prasyarat yang di atas ini tadi tuh eh, MSQ-nya itu tidak valid, terus ZSTD-nya juga tidak valid, core-nya juga tidak valid untuk soal nomor 9. Kita lanjut sampai ke soal nomor 5, MSQ-nya 1,1 masuk di rank tadi itu ya. Rank yang antara 0,5 sampai 1,5. Terus ZSTD-nya itu 0,49 masuk juga di rank yang di atas tadi persyaratnya -2 sampai dengan 2. Terus juga core-nya 0,25 masuk juga di prasyarat yang 0,4 sampai dengan 1. Nah, ini kita tentukan nih, kita lihat dari tabel ini sampai dengan soal yang nomor 1. Soal soal nomor 5 valid, terus soal nomor 3 juga ketiga itemnya ini valid. Begitu juga soal 4, soal 10, soal 6, dan soal nomor 2. Serta soal nomor 1 semuanya valid. Nah, kesimpulannya dari 10 soal ada satu soal yang tidak valid yaitu soal nomor 9. Jadi dari 10 soal yang kami buat itu ada satu yang tidak valid yang kemungkinan untuk dibuang. Demikian presentasi perhitungan untuk mini step dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elva. Jadi kesimpulannya ada satu soal yang tidak valid. Baik, ulun bagi layar Bu Elva. Nggih. Mana ya? Bentar. Bagi layar. Oke, sudah terlihat ya. Nggih, sudah Ini Bu. yang hari Sabtu kemarin Ibu tidak bisa masuk. Nah, kebetulan Pak Bambang Sumintono ini yang penulis buku Ras di Indonesia ya. Meskipun beliau juga mengadaptasi sebenarnya dari aplikasi Winstep itu sebenarnya di aplikasi Winstep itu sebenarnya sudah ada penjelasannya. Tapi kan kita ribet membacanya ya. Lebih mudah mengambil dari buku Pak Bambang langsung karena sudah disarikan beliau. Nah, kemudian Ibu kemarin presentasi sama dengan yang dipaparkan Bu Iva dan Bu Elva tadi ada 3 kan syaratnya ya 0,5. Nah, kemudian point measure-nya antara 0,4 sampai 0,85. Setelah dianalisis, ternyata banyak sekali butir ibu yang gugur nih. Yang valid tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 5 butir soal yang valid. Lalu konsultasilah lagi dengan beliau sesudah selesai ini. Setelah selesai seminar ya. Jadi kata beliau yang menyebabkan soal saya banyak gugur itu kan di point measure correlation-nya. Nah, kata beliau yang penting ini aja Bu, tidak usah pakai kriteria yang di atas itu. Tadi kan memang boleh 2 ya, 2 kriteria valid sudah boleh kita katakan valid. Jadi Ya, betul sebenarnya Bu. saya mau mengabaikan point measure correlation itu juga boleh sebenarnya. Tapi kata beliau sebenarnya point measure correlation itu yang penting lebih dari yang penting bernilai positif. Artinya yang gugur di punya saya itu kan pas aja tuh di butir 12 sama butir 11. Dan memang juga outfitment square-nya lebih dari 0, di atas 1,5. Jadi dari sini, nah kemudian Z standar juga. Standar itu kan antara -2 sampai +2. Nah itu ada beberapa Iya. butir juga punya saya yang gugur. Kata beliau sebenarnya untuk Z standar itu tidak wajib juga dilakukan sebagai kriteria karena itu jumlah peserta didik jumlah responden sangat mempengaruhi. Katanya yang bisa menggunakan Z standar itu adalah kalau sampelnya di bawah 400.
antara 200 sampai 400 gitu kalau tidak salah. Dengar kemarin itu beliau menceritakan. Jadi oh ya sudah berarti sebenarnya kita kalau mau ambil outfit menswear aja sudah aman sebenarnya. Tapi kalau kita mau pakai dua outfit menswear dan Z standar juga boleh. Karena yang banyak menggugurkan punya saya itu point measure correlation. Nah, ternyata point measure correlation juga kata beliau, ya sudah kalau yang penting dia di atas bernilai positif aja, itu juga udah boleh diterima. Nah, jadi punya saya akhirnya yang gugur butir 11, butir 12, dan butir 3 saja. Yang lainnya bisa diterima. Nah, kemudian untuk melengkapi punya Bu Elva, reliabilitasnya, Bu Elva nanti lihat item reliability. Karena yang Bu Elva lihat tadi adalah person reliability. Seperti yang saya Nggih. komentari untuk Bu Ifah tadi, person reliability itu kan keajekan siswa dalam menjawab. Apa keajekan itu? Kekonsistenan siswa dalam menjawab. Jadi hari ini diuji dengan besok diuji dia memang agak tidak konsisten gitu ya. Makanya punya Bu Elva tadi rendah. Kita lihat nanti item reliability-nya ya Bu Elva ya. Nggih. Nah, untuk tingkat kesukaran tadi Bu Elva belum memaparkan, boleh pakai ini. Kalau Bu Ifah tadi pakai yang sebelah kanan, melihat nilai measure logit. Kalau saya lebih suka menggunakan person map ini, person item map ini, karena langsung terlihat, oh ternyata butir 12, butir 11, dan butir 15 itu sulit, kemudian sedang, mudah, dan sangat mudah. Saya membaginya 4 kategori. Nah, mudah bagi saya untuk melihat daripada saya harus mencocokkan satu persatu angka di tabel dengan interpretasinya yang di sebelah kanan. Ini untuk tingkat kesukaran, silahkan Bu Elpa tambahkan nanti. Nggih. Daya pembeda itu juga saya pakai item map, pakai person map. Nah, person map ini langsung terlihat juga yang di atas angka 0 berarti dia kemampuannya tinggi, sedang, dan rendah. Saya bagi 3 kategori saja, tinggi, sedang, dan rendah. Nah, itu lebih mudah daripada kita harus menghitung separation. Separation ini ada hitungannya. Angka separation kan yang di sebelah kanan ini ya, yang sudah dilingkari yaitu 0,73. Tapi ini harus dimasukkan lagi ke sini, ke H, persamaan strata H. Daripada saya repot-repot menghitung, maka saya pakai saja yang ini, item map person. Sehingga terlihat langsung, oh kemampuan siswa yang tinggi ada siswa dari sekolah A, nomor absen 15, dan seterusnya siswa dari sekolah B absen 45. Jadi saya membaginya 3 kemampuan saja, kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Nah, itu tambahan data untuk Bu Elva. Jadi tinggal melihat tingkat kesukaran dan daya pembeda saja. Sama mengganti reliabilitasnya tadi, ganti yang item. Karena yang punya Bu Elva adalah person. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu semuanya? Bu, tanya Hmm. Bu. Mm-mm. Nanti bisa minta tolong ini Mm-mm. filenya yang PPT-pian ini di-sharekan di grup ya Bu. Mm-mm. Tapi ini yang belum Ibu Tuh. baiki karena Bapak lah. Yang ininya Nggih, masih, saya Bapak. ini masih Ibu coret semua. Nggih. Oke. Terus ini Bu, Mm-mm. mungkin kan ini juga baru baru mulai belajar ya. Mm-mm. Yang kadang kami bingung itu saat mengoperasikan mini stepnya itu, misalnya tadi kayak Mm-mm. mencari tingkat kesukaran itu di data Mm-mm. outputnya yang di bagian mana yang Mm-mm. harus diklik Mm-mm. itu Bu. Baik. Mohon ada penjelasan Mm-mm. lebih lengkap gitu Bu. Mm-mm. Oh iya, PPT-nya sudah Ibu tutup. Tapi eh, sebenarnya yang paling mudah adalah yang pertama untuk mengetahui validitas, bisa sambil dicatat ya. Untuk mengetahui Nggih. validitas itu ada 2 cara tadi. Dari Bu Ifah tadi misfit itu sudah oke. Kalau misfit berarti dia tidak valid. Kalau Ibu pakai yang item statistik measure order. Nah, Nggih. nanti keluar outfitnya. Ini yang kita bandingkan dengan kriteria-kriteria tadi. Tapi terakhir ngobrol dengan Pak Bambang,
kita lihat outfit main square-nya saja. Sementara Z standar boleh kita abaikan. Point measure correlation-nya yang penting bernilai positif. Itu berarti dia valid. Yang kedua yang kita lihat output-nya adalah summary of measure item. Itu melihat item reliability-nya. Summary of measure item. Nanti di Ibu terlihat juga di PPT Ibu. Oh, nggih. Nah, untuk melihat tingkat kesukaran butir itu item map namanya. Jadi map itu apa? Peta item. Dan yang terakhir untuk melihat daya pembeda itu pakai person map atau ability juga bisa. Tabel ability. Baik, ini Ibu kirim. Jadi sebenarnya kalau untuk melihat kualitas butir soal 4 output aja sudah terlihat sebenarnya. Kan banyak sekali ya analisisnya itu. Apa namanya? Nggih. Output table-nya kan banyak sekali. Ternyata dengan 4 output saja kita sudah bisa melihat untuk kualitas butir soal. Nah, kecuali kalau yang mau lebih jauh lagi, seperti yang pernah disampaikan Prof. Suratno itu, mau melihat siswa itu cheating atau tidak. Nah, itu baru kita harus cari lagi outputnya yang mana. Tapi kalau untuk kualitas butir soal kita cukup yang 4 tadi saja. Ibu kirim ke sini. Tapi ini yang belum Ibu edit. Baik, ada lagi kah? Dari ulun cukup, Bu. Ya, Silakan terima yang kasih lain. Bu Elpa. Nggih. Ada Terima yang mau kasih, Bu tampil Tama. satu orang lagi, Bapak-bapak? Belum ada bapak-bapak Nabila kada ada buahannya, Bu. Mewakili Bapak-bapak. Ya, padahal belum bapak-bapak. Restu. Ya. Kadang sudahlah. Sudah. Nggih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ulun menampilkan hasil dari uji coba instrumen. Instrumen ini diketuakan di mahasiswa kimia seluruh angkatan. Dari semua angkatan hanya 50 orang yang mengisi. Ini indikatornya dan subjek-nya pada mata kuliah kimia dasar. Hasilnya di sini dapat dilihat alfa krombanya bernilai 0,65 atau dengan kategori cukup. Kemudian person reliability-nya kategorinya masih lemah, namun item reliability-nya kategori sudah good 0,90. Kemudian dari beda item person terlihat di sini dari map ini soal nomor 10 yang paling sulit, sedangkan yang paling mudah ada di nomor 4. Kemudian dari item measure didapat bahwa ada 2 item yang sangat sulit, 3 item yang sulit, kategori mudah ada 2, dan sangat mudah ada 3 item. Nilai measure-nya ulun mengacu yang ke sini. Rasanya kalau nggak salah lebat dari YouTube, ulun lupa dari mana sumber aslinya. Kemudian dari measure ini untuk mengidentifikasi kemampuan peserta didik. Dari nilai logik yang diketahui sebanyak 6 mahasiswa berkemampuan tinggi karena memiliki nilai jumlah measure yang nilai logiknya lebih dari 1,8, 40 mahasiswa kemampuan sedang, dan sebanyak 44 orang berkemampuan rendah karena nilai logiknya kurang dari minus 29. Kemudian dari tingkat kesesuaian item, ada nilai MSG, SZSTD, dan point measure. Didapat bahwa ada 3 item yang dari ketiga tadi ada yang belum memenuhi. Nomor soal 2, MNSQ-nya tidak memenuhi, kemudian nomor 9, ZSTD-nya tidak memenuhi, dan nomor 10 yang paling sulit, point measure-nya tidak memenuhi. Lalu dari nemu di YouTube, entah itu referennya benar atau tidak, bila salah satu tidak memenuhi, namun ZSTD-nya itu memenuhi, dapat dianggap fit. Sehingga nomor 10
dan nomor 2 ini dapat dikatakan valid. Berbeda dengan nomor 9, ZSTD-nya di bawah kriteria. Kemudian point measure untuk mengetahui item membedakan subjek yang kemampuan tinggi rendah, ada 7 item yang dapat dikatakan bagus dalam membedakan kemampuan tinggi dan rendah peserta didik. Ada 2 yang bagus dan ada 1 soal yang tidak mampu membedakan, yakni pada soal nomor berapa ini lah? Nomor 9, nggih. 9, karena nilai point measure-nya di rentang 0 sampai 0,19. Nggih, demikian itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Restu. Masih tampilkan Pak Restu slide-nya. Belum kelihatan nggak, Bu? Belum? Oh, belum. Ya. Baik. Nah, yang ini, oh iya. Poin measure tadi kalau sesuai kriteria dia di atas, dia antara 0,4 sampai 0,85 kalau Ibu tidak salah ingat ya. Nah, kalau makanya tadi Pak Bambangnya bilang untuk poin measure silahkan aja Bu, kalau yang penting dia bernilai positif sudah kita anggap bagus gitu ya. Karena terlihat dari sini misalnya 0,17, 0,3, kalau itu dibuang kan sayang, padahal dia termasuk soal yang cukup bagus lah ya, bagus untuk menilai kesesuaian itemnya atau item fitnya. Nah, yang tidak mampu ini butir nomor berapa, Pak Nomor Restu? 9, Bu. Nomor 9 dan Karena memang dia tidak valid tadi ya? nggih, karena nilai ZSTD-nya di luar kriteria. Mm-mm. Baik. Kemudian kalau outfit mean square tadi dia rentang nilai 0,5 sampai 1,5. Jadi kalau melihat outfit sebenarnya soal nomor 10, 1,5 masih masuk ya. Soal nomor 9 juga ya, yang memang dia tidak masuk ya. Nggih. Kemudian nomor 2 itu masih bisa kita terima karena dia intil sekali. Dia kan antara 0,5 sampai 1,5. Nah ini kan 1,53. Jadi memang cuman butir nomor 9 yang kita buang ya. Bu. Karena 6 bulan nilai ZSTD-nya jauh bener Bu lah. Di sini kan 3,35, sedangkan min 2 sampai 2. Iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi point correlation itu boleh dipakai untuk tadi, untuk melihat yang terakhir tadi apa? Lagi. Nah ini, point correlation-nya boleh dilihat untuk menilai mana yang sangat bagus, bagus, cukup, dan tidak mampu mendiskriminasi. Tapi kalau Ibu kemarin tidak sedalam ini pembahasannya. Jadi masing-masing kita membahas itu kan tergantung referensi kita saat membuka YouTube ya, atau jurnal atau artikel lain sebagai rujukan. Kalau Ibu cukup yang mana yang fit, mana yang tidak fit itu saja. Tidak Ibu kategorikan sangat bagus, bagus, dan tidak mampu itu tidak. Seperti itu. Baik, sangat luar biasa Pak Restu. Terima kasih banyak. Iya, Bu. Bapak Ibu mau tampil lagi atau rasanya sudah cukup ya? Karena sudah dari 3 presentasi tadi rasanya sudah cukup mewakili, sudah cukuplah pemahaman kita. Jadi intinya adalah kalau kita mau menganalisis menggunakan WinStep ini, satu model instrumen itu harus 1 kali analisis. Jadi misalnya instrumen kita terdiri dari 25 butir soal pilihan ganda dan 5 esai, maka untuk menganalisisnya harus kita pisah. 25 pilihan ganda sendiri, esai sendiri, nanti silahkan aja kalau mau dibobot. Oh, yang pilihan ganda 60%, yang esainya 40%, silahkan. Tapi kalau untuk analisis WinStep-nya harus terpisah. Kemudian untuk yang 2 tier, 3 tier, 4 tier itu silahkan dikoreksi secara manual.
yang dimasukkan adalah angka hasil penilaian kita. Kita nilai 4, kita nilai 3, itu yang dimasukkan. Beda kalau pilihan ganda murni. Kalau pilihan ganda murni kita bisa masukkan jawaban siswa A, B, C, D, E-nya boleh kita masukkan. Tinggal meletakkan kunci jawaban. Sehingga nanti sebenarnya output hasilnya juga 0101, benar salah, tapi kita bisa menginputnya sesuai jawaban siswa. Itu juga untuk melihat dari Bu Ifah tadi yang keberfungsian pengecoh tadi. Misalnya, oh semua item ada yang memilih, semua pilihan ada yang memilih berarti berfungsi. Kalau ada pilihan yang tidak dipilih, artinya 0% di sana berarti itu tidak berfungsi. Seperti itu. Jadi sangat luar biasa sebenarnya data hasil output dari WinStep ini kalau kita membuat satu artikel tuh bisa banyak sekali yang mau kita bahas gitu. Dari keberfungsian pengecoh tadi aja sudah dapat satu artikel misalnya. Dari validitas sudah dapat satu artikel seperti itu. Silahkan Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan atau sudah cukup? Bu bertanya Bu, Boleh. yang tadi yang pian yang tutayar tadi Bu lah langsung skornya Mm-mm. misalnya jika Mm-mm. jawaban benar alasan benar 4 misalnya, jika Mm-mm. jawaban benar alasan salah Mm-mm. 3. Terus Mm-mm. untuk di kunci jawaban yang diletakkan di Bu di mini stepnya tuh yang skor tertingginya Skor kah atau tertinggi, bagaimana? Oh enggak, skor skor maksimal. tertinggi. Iya, berarti 4 semuanya. Oke Bu, itu dulu Bu. Makasih Bu. Mm-mm. Baik, yang lain Bu, silahkan. izin. Oke. Oh, Bu Fitri dulu. Ini Bu, kemarin Ulun ada Tidak terdengar Bu itu Fitri. sebentar. Kemarin Ulun ada lihat pembahasan tentang analisis soal esai di YouTube kan Bu. Nah, Mhm. jadi di situ kita kan biasanya menilai esai itu misalnya nilai soal 1, 10 Mhm. sesuai dengan tingkat kesukarannya. Mhm. Kemudian kalau yang Ulun tonton itu ternyata Mhm. harus kita tetapkan misalnya ada rentangnya itu Mhm. kita kategorikan Bu. Jadi ada yang 3, 2, 1. Nah, kebetulan Ulun ini kan ada soal esainya kemarin itu. Mhm. Jadi nilai-nilai siswa itu Ulun masukkan ke kategori 3, Mhm. 2, 1 tadi Bu. Nah, Mhm. itu apakah benar aja Bu? Karena nonton di Mhm. YouTube juga kemarin Mhm. penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Fitri. Sebenarnya ini adalah salah satu kelemahan WinStep atau MiniStep Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita meletakkan 10 gitu ya, itu kan ada 2 kolom, 1 dan 0. Khawatir saat kita men-setting itu kita tidak tersetting 10 itu sebagai satu soal. Nanti dia ada yang 1-0, kemudian ada yang menjawab 9 misalnya. Nah, itu kan jadi kacau di WinStep-nya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu mau mengkategori 1 sampai 9 itu masih memungkinkan. Hindari yang 2 digit aja sih sebenarnya. Tapi kalau pada saat men-setting di awal kita ingat bahwa oh ini 2 digit semua kita masukkan 1-0, kemudian misalnya yang butir kedua karena lebih mudah nilai maksimalnya 5 berarti 0,5 seperti itu. Jadi itu kelemahan settingan aja. Jadi amannya memang yang 1 digit sih. Kategorinya 1 sampai 9 masih memungkinkan. Kalau 3, 2, 1 juga silahkan. Ya, terima kasih Bu. Mm-mm. Seperti kita men-setting person juga kan ya. Misalnya kami ada sekolah A, sekolah B, sekolah C. Kemudian nomor urut 01, nomor urut 02, dan seterusnya. Itu kalau kita lupa bahwa person itu memakan 3 kolom, dia jadi kacau membacanya. Jadi identitas person itu kita taruh 3 kolom dan seterusnya. Kan ada settingan di awal itu. Baik, ada lagi? Ini Bu, kawan ada yang bertanya Bu, yang dikumpul ini Hmm, misalnya yang hasil mini stepnya itu bukan yang kognitif Bu, misalnya afektif boleh enggak? boleh.
Boleh-boleh Nah, saja. boleh, Ya. Mat. Boleh Bu sesuai mau dengan bertanya. sesuai yang dikerjakan. Ya, silahkan Bu Desi. Silahkan Bu Desi. Oh iya, ini Bu, apa namanya punya saya itu kan gabung PG sama apa esai, udah jadi Hmm. satu. Itu harus Mm-mm. diulangi lagi kah Bu untuk dipisah filenya? Nah, coba pian tampil. Saya mau lihat bisa tidak Sore Desi memasukkan maju. kunci jawabannya kemarin kayak apa. Iya, soalnya dijadikan satu. Sebentar Bu, saya share screen Hmm. ya. Nggih. Iya, ayahnya Desi maju. Saya saya nggak tahu loh Bu ini mendadak. Kita Ini masih ada bukan sih? satu pertemuan lagi kah? Yang ini bukan. Bu, saya masih di Winstep-nya Bu. Mm-mm. Ini enggak sih? Sebentar Bu, saya buka lagi. Saya Mm-mm. lupa naruhnya di mana. Kita masih ada satu pertemuan lagi kah, Pak Restu? Sepertinya satu pertemuan lagi, Bu. Nggih. Mm-mm. Berarti yang belum tampil hari ini ya, nanti tampil lagi di pertemuan yang akan datang. Maaf Bu, saya tadi nyari belum nemu ini screenshot-nya aja. Bu, Hmm. jadi ini saya isinya kan tadinya awalnya A, B, C kan yang PG. Mm-mm. Terus Mm-mm. saya ubah jadi 1010. Mm-mm. Benar salah ya. Ya, Hmm. disamakan Terus, dengan yang esai. Nah, terus udah kayak gini aja. Salahkah nah, Bu? Atau mau dipisah? saya tidak mau menyatakan benar atau salah, tapi yang esai itu apakah 1010 juga? Enggak sih Bu. Heeh, Sebenarnya enggak biasanya satu. kan, betul, biasanya kan esai itu ada angkanya. Ya, Maaf Bu, saya heeh. Kalau esainya 1010, bobotnya terlalu rendah nanti antara yang pilihan ganda dengan yang esai. Masih ada waktu ya, Bu Desi. Nanti diperbaiki, kita ketemu lagi minggu depan. ya Bu, makasih. Oke. Bapak Ibu, karena sudah azan, mungkin kita cukupkan ya pertemuan hari ini. Insya Allah, nanti minggu depan yang belum tampil hari ini, silahkan untuk menampilkan pekerjaannya. Ulun akhiri, salah hilap mohon Bu, maaf. maaf, Wassalamualaikum. Ya, boleh Bu. eh, izin bertanya untuk yang Hmm. dikumpulkan itu hasil Winstep-nya aja atau sama Iya, soalnya sama juga? kesimpulannya, sama soalnya lengkap. Oh, seperti itu. Oke. Nanti kita pelan-pelan kalau mau bikin itu jadi satu artikel bisa, kalau ulun sudah tidak sibuk. Heeh. Oke. Ulun akhiri, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Oke.